Lo tau nggak berapa banyak orang yang rela antre berjam-jam bahkan tidur di jalanan cuman buat dapetin tiket konser? Berapa banyak yang rela bayar ribuan dolar terbang lintas benua cuman buat nonton seorang bintang nyanyi selama 3 jam? 10 juta penonton, 10 juta orang. Itu jumlah orang yang datang ke konser Taylor Swift dari tahun 2023 sampai 2024, The Eras Tour. Dan konser ini nggak cuma jadi konser terlaris dalam sejarah musik. Konser ini jadi yang pertama ngasilin lebih dari 2 miliar dolar atau sekitar 33,4 triliun rupiah dari penjualan tiket doang. Kita belum hitung merchandise, sponsorship, dan lain-lain guys. Ini gila banget. Persisnya, total pendapatan tiket sejumlah 2 miliar 77 juta 618.725 dolar. Tapi ini bukan tentang keberuntungan. Bukan juga simply karena Taylor Swift populer dan fansnya tersebar di seluruh dunia. Ada strategi di baliknya yang amat cerdas hingga jadi salah satu yang tersukses dalam sejarah musik. Ini tentang kalkulasi bisnis paling brilian. Karena ya siapa yang nggak penasaran kenapa Taylor kasih bonus 197 juta dolar atau 3,2 triliun rupiah ke krunya. Gimana dia latihan 6 bulan dengan lari 25 km atau 3 jam di treadmill sambil nyanyi tiap hari. Kenapa dia nolak dynamic pricing yang bisa hasilin jutaan dolar lebih? Gimana Hollywood Studios nolak film konsernya? Terus dia self-finance 10-20 juta dolar sendiri dan hasilin film konser terlaris sepanjang masa. Dan kenapa setiap keputusan kecil yang dia buat adalah masterclass dalam leadership. Gue bahas lengkapnya di Room for Improvement. Kita mulai dengan fakta konser paling sukses sepanjang masa, The Eras Tour. 149 show, 51 kota, 5 benua, 21 bulan non-stop, 10 juta lebih penonton, 2 miliar dolar lebih gross revenue. Sebagai konteks dan perbandingan, tur musik terlaris kedua sepanjang sejarah adalah Coldplay's Music of the Sphere Tour dengan total pendapatan 1,1 miliar dolar atau 18,3 triliun rupiah. Taylor 2 kali lipat lebih besar. Tour sebelum Coldplay yang pegang rekor adalah Elton John's Farewell Yellow Brick Road Tour dengan total gross revenue 939 juta dolar dari 330 show selama 5 tahun. Taylor hasilin 2 miliar dolar atau 33,4 triliun rupiah dari 149 show dalam 21 bulan atau kurang dari 2 tahun. Tapi tunggu, itu baru tiketnya. Belum termasuk merchandise yang dia juga tolak overcharge, economic impact ke kota-kota yang dia kunjungi. Film tentang konsernya yang hasilin 261 juta dolar atau 4,2 triliun di box office. Kesepakatan dengan streaming services, penjualan album yang melonjak. Total economic impact diperkirakan 5-10 miliar dolar ke Amerika Serikat aja. Question Pro Research lakuin survei dan nemuin fakta. Rata-rata fans ngeluarin 1.300 dolar per orang atau 21,7 juta rupiah untuk travel, hotel, makanan, dan merchandise. Angka-angkanya fantastis dan mungkin lo mikir, iyalah Taylor-nya udah punya nama yang gede. Lo salah besar guys. Pertanyaan yang lebih penting, gimana caranya? Karena Taylor Swift nggak sekedar modal popularitas. Ada strategi untuk menuju ke level itu. Desember 2024, dokumenter Disney Plus The End of an Era rilis. Di episode kedua, ada momennya bikin kru Taylor nangis. Taylor ngasih bonus ke setiap orang di tim. Dari dancer, band, teknisi, sampai sopir truk. Tapi ini bukan sekedar kasih amplop terus pergi. Taylor nulis tangan surat tanda terima kasih untuk setiap orang. Doi butuh berminggu-minggu buat nyiapin itu semua. Sopir truk masing-masing dapat 100.000 dolar atau 1,6 miliar rupiah. Mike Schurkenbach, CEO dari Show Motion Trucking Company bilang, hampir 50 anggota trucking crew dapat bonus itu. Untuk konteks, bonus truck driver biasanya di kisaran 5.000 sampai 10.000 dolar. Taylor kasih 10 sampai 20 kali lipat. Dancernya diperkirakan masing-masing dapat 12,5 miliar rupiah setelah tur Eropa. Gaji mereka per show umumnya 20 sampai 40 juta rupiah. Jadi total gaji mereka selama tur mencapai 2,9 sampai 6,2 miliar rupiah dengan bonus hingga 12,5 miliar rupiah. Out to Eras Tour employees.
The reactions are priceless. Trying Max. Filosofinya simple tapi powerful. Di documentary, Taylor bilang, jika pendapatan tur lebih tinggi, mereka akan mendapatkan bonus yang lebih besar. Taylor ngelakuin hal sederhana, memanusiakan manusia. Dia tahu dia nggak kerja sama mesin, tapi bareng puluhan bahkan ratusan manusia yang punya keluarga dan kebutuhan masing-masing selama mereka ikut tur. Dia kasih insentif langsung, tur sukses sama dengan kru sukses. Tapi ini bukan sekedar sifat kedermawanan, ini retention strategy. Kalau lo kasih orang insentif untuk perform their best, dan mereka tahu kalau hasil kerja keras mereka langsung impact income mereka, mereka bakal mati-matian kasih yang terbaik. Dan hasilnya, 149 show, 21 bulan, nggak ada satu show pun yang dibatalin karena sakit, kelelahan, atau alasan personal. Satu-satunya 3 show yang dibatalin, Vienna, karena ancaman terorisme. Pelajaran pentingnya, ngasih apresiasi ke PIN itu bukan semata-mata bonus guys, tapi juga untuk jagain orang-orang terbaik supaya ngeluarin kapasitas terbaik masing-masing sehingga jadi satu karya besar yang dikerjain tulus dari hati. Lo pasti juga relate gimana beratnya kerja kalau ngerasa upaya kita kurang diapresiasi dan akhirnya kerja nggak pakai hati. Setiap show The Eras Tour durasinya 3,5 jam, ngebawain lebih dari 40 lagu, gonta-ganti kostum 10 kali, libatin koreografi kompleks dan nyanyi penuh tanpa lip sync. Pertanyaannya, gimana caranya seseorang bisa lakuin itu 149 kali tanpa kolaps dan tanpa kelelahan berlebih? Jawabannya, persiapan matang. Taylor mulai training 6 bulan sebelum show pertama, dan latihannya gak main-main guys. Dalam interview dengan Time Magazine, di mana dia juga Person of the Year tahun 2023, Taylor bilang dia latihan dengan lari di treadmill sambil nyanyi satu set list penuh. Pace-nya naik ketika nyanyi lagu dengan beat yang cepat, jogging kalau beatnya agak pelan, dan jalan ketika lagunya slow. Runner's World, sebuah media lari, pernah ngitung itu sekitar 16 mil atau 25,8 km per hari. Tapi nggak cuma cardio, dia juga latihan strength training and conditioning, weight training, 3 bulan dance lesson dengan koreografer Mandy Moore, orang yang sama yang handle film La La Land. Pelajaran pentingnya, lo bakal dapat keleluasaan, kebebasan untuk ngelakuin apapun yang lo mau. Ketika lo juga disiplin, lakuin semua persiapannya dengan maksimal. Setiap hari, kita ngulang sesuatu yang mungkin bosenin. Ini keputusan paling brilian dan paling kontroversial. Oktober 2024, Jay Marciano, Chairman dan CEO dari AEG Presents atau promotor The Eras Tour, ngungkapin sesuatu yang mengejutkan dalam interview dengan Hits Daily Double. Ada beberapa hal yang dilakuin Taylor yang gak akan dilakuin oleh musisi lain. Salah satunya adalah dia sebenarnya punya kesempatan buat terapin harga tiket secara dinamis, tetapi dia nggak mau ngelakuin itu. Dynamic pricing tickets itu secara sederhana adalah perubahan harga tiket secara real time yang dipengaruhi banyak faktor. Salah satunya permintaan yang melonjak. Misal lo lagi di checkout page, harga tiba-tiba naik dari $200 jadi $500 atau $1.000 karena permintaan yang membludak. Oasis Reunion Tour baru aja kena skandal gara-gara ini. Fans marah karena harga tiket melonjak drastis saat mereka lagi check out. Taylor nggak mau itu terjadi, meski bisa aja dia nerapin itu. Ini karena doi nggak mau sesuatu yang sifatnya jangka pendek. Taylor mikir jauh ke depan. Dengan nolak strategi dynamic pricing, Taylor nggak dapat untung berlipat, tapi dia dapetin loyalitas dan kepercayaan dari penggemarnya. Fans nggak ngerasa ditipu atau dieksploitasi. Harga tetap masuk akal, average $204 atau 3,2 juta rupiah per tiket. Kepercayaan ke Taylor naik, dan hasilnya 10 juta lebih orang datang. Pelajaran pentingnya, COVID jangka pendek versus kepercayaan jangka panjang itu bakal terus saling bertabrakan guys, dan kita harus tahu mana yang kita pilih. Hollywood nolak concert filmnya, tapi Taylor nggak nyerah. Dia danain sendiri dengan budget 167-334 miliar rupiah, dan hasilnya
sebuah film konser terlaris sepanjang masa. Universal Pictures, Disney, Paramount, studio-studio besar tertarik, tapi ada masalah yang menghambat. Mereka mau rilis film di 2025 setelah tur selesai, sementara Taylor mau rilis Oktober 2023 saat tur masih berlangsung. Studio juga mau kontrol penuh atas marketing, distribusi, dan penerapan harganya. Taylor nggak mau itu. Jadi mereka putusin, kita bikin sendiri, nge-bypass semua studio. Hire Sam Ranch yang udah expert bikin film konser sebagai sutradara dan nego langsung dengan AMC Theaters untuk distribusi filmnya. Taylor dan timnya ngedobrak semua kebiasaan bikin film konser. Padahal biasanya butuh studio. Contohnya Hannah Montana Concert Film oleh Disney dan Michael Jackson's This Is It oleh Sony. 31 Agustus 2023, film diumumkan. 13 Oktober, film rilis. Opening weekend mereka raih $92,8 juta di domestik dan $123,5 juta globally. Total gross $261,6 juta worldwide atau 4,2 triliun rupiah. Highest grossing concert film of all time. Hollywood Studios nyesel. Universal Pictures sampai geser The Exorcist Believer yang harusnya tayang di tanggal yang sama karena takut kalah saingan sama filmnya Taylor Swift. Pelajaran pentingnya buat kita, ketika kita nemuin jalan buntu, cari deh cara-cara tradisional. Kita masih punya pilihan. Keluar dari box dan bangun sendiri jalan kita. Ini salah satu hal paling underrated tentang The Eras Tour. Taylor ngerancang show supaya setiap kursi di stadium punya sesuatu yang cuma mereka yang bisa lihat. Setiap visuals, angles, dan moments hanya kelihatan dari sisi yang spesifik. Makanya fans bisa datang 5 kali dan punya pengalaman beda-beda di tiap show-nya. Selain itu, di luar panggung, Taylor Swift tetap produktif. Bebarengan dengan The Eras Tour, Taylor rilis 4 album. Speak Now, Taylor's Version, 1989 Taylor's Version, The Tortured Poets Department, dan berbagai album lainnya dengan edisi baru. Kebanyakan artis akan slow down ketika udah ada di puncak. Nah, Taylor justru makin nambahin akselerasinya dan nembus batas lebih tinggi. Pelajaran pentingnya, momentum adalah kunci. Penempatan tempat duduk dengan angle spesifik bikin tiap penonton punya momen unik sendiri yang mereka bisa bagiin. Dan Taylor gak mau sia-siain turnya untuk jadi sekedar konser, tapi pengalaman berkesan dan long-lasting. Logistik The Eras Tour itu guys bikin tercengang. Satu faktor yang jarang disorot. Padahal krusial banget di tahap eksekusi. Ada 90 truk buat transportasi rangka panggung, 60 kostum buat Taylor, 250 pasang sepatu, sekawanan kru yang lo bisa bikin satu desa kecil sendiri. Tiap elemen direncanakan secara presisi. I'm running upstairs, I'm going into a different quick change room on a whole different floor. I'm ripping this off, I'm putting this on, stomp your feet 3 times. It's literally the most complicated system. Ini bukan kayak tour guys, tapi lebih mirip operasi militer. Nah, kebanyakan artis juga udah nyiapin template, setlist, panggung, dan visual. Mereka pada main aman. Tapi Taylor, dia memperlakukan turnya kayak living thing yang bisa terus berevolusi. Dia ubah setlist di tengah tur, atur ulang produksi, tempat duduk, dan lain sebagainya. Nah, pelajaran pentingnya buat kita, evaluasi dan belajar itu nggak harus di akhir setelah semuanya selesai. Kita selalu bisa improve dimanapun dan kapanpun. Jadi, apa yang bikin The Eras Tour jadi tur terbesar dalam sejarah bukan satu keputusan besar, bukan satu momen jenius, tapi ribuan keputusan kecil yang diulang dengan sengaja. Latihan di treadmill 25 km tiap hari selama 6 bulan sambil nyanyi. Nulis tangan 100 lebih surat terima kasih untuk kru. Menolak kapitalisasi penggemar secara berlebihan, pendanaan mandiri buat film konser ketika Hollywood nolak. Desain setiap kursi punya unique experience. Donasi ke food banks tanpa rilis ke media, ubah surprise songs di tengah tour sebanyak 149 kali. Dan yang paling penting, Taylor sets a new standard tentang apa artinya sebagai entertainer kelas dunia. Pertanyaan buat kita, dari semua pelajaran kisah The Eras Tour ini, mana yang paling applicable buat hidup, pekerjaan, atau bisnis kita? Dan kalau lo suka konten kayak gini, subscribe Room for Improvement dan nyalain lonceng notifikasi. I'll see you in the next video. Bye-bye.